Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading. Pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga untuk saham USD atau emas. Untuk tanggal 1 sampai 5 November 2021. Untuk analisanya kita mulai dari AUD USD. Nah, untuk AUD USD boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakout area supply di breakout di sini. Dan supply ini sudah berubah menjadi sebuah demand untuk sekarang. Dan di sini saya akan menzoom ke sini. Akan lebih fokus. Ke sini boleh kita lihat. Saya menggambarkan support trendline dan juga sebuah resistance trendline. Nah, kemungkinan untuk AUD USD bisa dikonsolidasi di support dan juga di resistance trendline ini. Nantinya bisa bergerak turun sampai ke support trendline-nya, bergerak turun ke sini, lalu nanti bergerak naik sampai ke resistance trendline-nya. Dan juga seperti yang tadi, boleh kita lihat di sini ada sebuah channel. Nah, channel yang ini, yang warna biru, ini menjadi hambatan nantinya untuk AUD USD jika nanti bergerak naik. Jadi nanti bisa bergerak turun dulu, sampai ke support trendline-nya, lalu bergerak naik sampai ke resistance trendline-nya. Atau nanti bisa sampai ke resistannya dulu, yaitu di harga 0.75548. Nah, kemungkinan nanti bisa bergerak naik sampai ke sini, jika nanti tidak breakdown support trendline-nya di sini. Akan tetapi jika nanti support trendline ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk AUD USD bisa bergerak turun sampai ke area demand-nya. Dan untuk pergerakan turun selanjutnya, tunggu harga breakdown dulu untuk support ini, yang di harga 0.74535. Jika nanti support ini bisa di breakdown, maka untuk AUD USD bisa bergerak turun ke sini, lalu naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Dan bisa bergerak turun sampai ke sini. Akan tetapi secara harga yang sudah breakout area supply-nya, maka untuk AUD USD akan lebih dominan nanti untuk bergerak naik. Jadi untuk pergerakan turun, harga harus bisa breakdown dulu untuk area demand-nya di sini. Nah, untuk pergerakan naik selanjutnya, tunggu harga breakout dulu untuk resistance channel ini. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk AUD USD bisa bergerak naik, bisa sampai ke sini, yaitu di harga 0.76149. Jika nanti bisa breakout resistance trendline-nya, maka untuk AUD USD bisa bergerak naik sampai ke 0.76149. Akan tetapi menurut saya untuk AUD USD akan lebih dominan nanti untuk bergerak konsolidasi di sini, bergerak turun ke support trendline, lalu nanti bergerak naik sampai ke resistance trendline-nya. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk AUD USD seperti ini. Lalu untuk Euro USD, boleh kita lihat di sini. Sebelumnya sudah pernah saya bagikan untuk analisanya. Saya mengambil posisi sell di sini karena harga terhalang oleh resistance trendline-nya. Dan boleh kita lihat harga bergerak turun dan breakdown support trendline dan juga area demand-nya di sini. Nah, kemungkinan untuk Euro USD bisa melanjutkan turunnya karena harga yang sudah breakdown support trendline dan juga area demand. Nah, kemungkinan nanti bergerak turun bisa sampai ke sini. Akan tetapi untuk harga bisa bergerak naik dulu untuk retest sebelum nanti melanjutkan turunnya. Untuk area retestnya yaitu area supply yang ini, yang pertama, lalu yang kedua. Nah, kemungkinan nanti bisa bergerak naik dulu sampai ke sini, sampai ke kedua area yang ini, lalu nanti bergerak turun. Nah, yang paling mungkin nanti dicapai yaitu supply yang ini dulu, bergerak naik ke sini, lalu bisa bergerak turun. Akan tetapi jika nanti supply ini bisa di breakout, maka untuk Euro USD bisa bergerak naik kembali sampai ke supply selanjutnya. Lalu setelah mencapai supply ini, bisa bergerak turun kembali. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk kode supply yang ini, untuk harganya boleh dilihat di sini. Jika nanti untuk harga menandakan rejection setelah mencapai supply-nya, maka untuk Euro USD bisa nanti melanjutkan turunnya sampai ke target turun di sini. Nah, secara trennya di sini untuk Euro USD sudah dalam pergerakan downtrend, jadi nanti untuk harga akan lebih dominan nanti untuk bergerak turun.
Akan tetapi jika nanti untuk supply yang ini bisa di breakout, maka untuk EURUSD bisa bergerak naik kembali sampai ke arah supply yang di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk EURUSD seperti ini. Lalu untuk GBP USD, boleh kita lihat di sini. Harga juga sudah breakdown area demand-nya. Akan tetapi setelah mencapai area demand-nya, area demand di sini, harga menandakan rejection. Nah, kemungkinan untuk GBP USD bisa bergerak naik dulu untuk retest, bergerak naik ke sini, lalu nanti bergerak turun. Dan untuk target turunnya boleh nanti sampai ke support trendline yang di sini dulu. Atau nanti bisa sampai ke sini. Nah, untuk pergerakan turun selanjutnya, boleh nanti menunggu harga breakdown dulu untuk support trendline yang di sini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk GBP USD bisa bergerak turun, lanjut bergerak turun nantinya sampai ke sini, yaitu di harga 1.35476. Nah, bisa saja nanti untuk GBP USD bergerak turun dulu sampai ke support trendline-nya, bergerak turun ke sini, lalu nanti bergerak naik, lalu nanti bergerak turun. Akan tetapi di sini boleh kita lihat harga sudah menandakan rejection, yang dimana ini menjadi konfirmasi untuk harga nantinya bisa bergerak naik. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan support trendline dan juga area supply-nya di sini. Jika nanti area supply ini bisa di breakout, maka untuk GBP USD bisa bergerak naik kembali sampai ke resistennya di sini, yaitu di harga 1.38088. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk GBP USD seperti ini. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat atau DXY, boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakout, resisten trendline-nya. Hampir sama seperti Euro USD yang tadi. Kemungkinan untuk harga bisa bergerak turun dulu, bergerak turun ke sini untuk retest, lalu nanti melanjutkan naiknya. Karena di sini untuk harga secara yang sudah breakout, resisten trendline-nya, maka untuk turunnya merupakan sebuah retest untuk melanjutkan naiknya. Nah, kemungkinan nanti bergerak turun sampai ke arah demand-nya di sini, bergerak turun ke arah demand, lalu nanti bergerak naik. Nah, maka dari itu boleh nanti memperhatikan untuk area demand ini, jika nanti tidak di breakdown, maka untuk harga bisa bergerak naik, lanjut bergerak naik nantinya, sampai ke resistennya di sini. Pertama di sini, lalu kedua di sini. Akan tetapi jika nanti area demand ini bisa di breakdown oleh harga, maka untuk DXY bisa bergerak turun kembali, sampai ke supportnya di sini. Nah, maka dari itu sebaiknya nanti boleh menggambarkan area demand ini dulu. Jika di breakdown, harga akan lanjut bergerak turun. Tetapi jika tidak, maka untuk DXY bisa bergerak naik sampai ke resistennya di sini. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk DXY seperti ini. Lalu untuk SAU USD atau emas, boleh kita lihat di sini. Harga sudah breakdown area demand-nya, yaitu di harga 1792 sampai 1786. Nah, kemungkinan untuk SAU USD bisa bergerak naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Nah, kemungkinan nanti bergerak turun. Nah, sebelumnya boleh kita lihat di sini. Harga masuk lagi ke bawah resisten trendline yang ini. Yang ditarik dari sini ke sini. Nah, sebelumnya harga sudah breakout di sini. Akan tetapi untuk sekarang, harga masuk lagi ke bawah dari resisten trendline-nya. Yang ini menjadi konfirmasi untuk harga bisa nanti melanjutkan turunnya sampai ke support trendline yang di sini. Dan juga di sini boleh kita lihat harga sudah breakdown untuk support channel-nya di sini. Nah, kemungkinan untuk SAU USD bisa bergerak naik dulu sampai ke arah supply-nya, bergerak naik ke sini, lalu nanti bergerak turun sampai ke support trendline-nya. Untuk pergerakan turun selanjutnya, tunggu harga breakdown dulu untuk support trendline ini. Jika nanti bisa di breakdown, maka untuk SAU USD bisa bergerak turun, lanjut bergerak turun sampai pertama nanti ke sini, ke 1760, lalu kedua di sini, 1754, lalu ketiga di sini,
1749. Akan tetapi jika nanti support teranan ini tidak di breakdown oleh harga, maka untuk saham USD bisa bergerak naik kembali sampai ke area supply-nya. Nah, secara harga yang sudah breakdown untuk demand ini, maka untuk saham USD akan lebih dominan nanti untuk bergerak turun. Akan tetapi jika nanti supply-nya bisa di breakout, maka untuk saham USD bisa bergerak naik kembali sampai ke resisten teralan di sini. Yaitu di harga kira-kira di harga 1803. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk saham USD seperti ini. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks mata uang dolar Amerika Serikat, dan juga untuk saham USD atau emas. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.